Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik etika bisnis Islam tentang perilaku bisnis terhadap lingkungan ekosistem. Stay tune in this video and let's go to the podcast. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara podcast 4 Etika Bisnis Islam. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Delvita Eka Putri. Saya di sini sebagai host acara podcast hari ini. Tema podcast kita kali ini yaitu etika bisnis Islam, pelaku bisnis terhadap lingkungan ekosistem. Tapi sebelum kita membahasnya, saya mau memperkenalkan narasumber-narasumber saya. Penasaran kan? Baik, narasumber kami yang pertama adalah Saudara Beni Ramadan Nongol. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Kemudian kita memiliki narasumber yang kedua yaitu Devis Andrian Putra Kusuma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Kemudian ada narasumber terakhir kami yaitu Saudara Dedi Nugroho. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sama seperti yang lain, saya dalam keadaan baik. Satu, sip. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan pada hari ini dan tentunya kalian semua sudah siap bukan untuk saya melakukan tanya jawab dengan saya? Insya Allah siap. Kita lakukannya dengan santai dan tidak perlu serius. Jadi buat para pendengar bisa dapat dengan mudah mencerna informasi pada podcast kita hari ini. Baik, sebelum menuju proses tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa sih kita perlu membahas topik untuk hari ini? Perlu kita ketahui, bisnis adalah kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Nah, di samping itu, bisnis tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Di lain pihak, lingkungan bisnis merupakan seluruh karakter dan faktor yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap bisnis. Sebaliknya, bisnis dapat secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, interaksi antara bisnis dan lingkungannya ataupun sebaliknya menjadi tema pencermatan yang cukup penting dan sangat urgent bagi kegiatan bisnis terhadap masyarakat. Sehingga eksistensi bisnis layak diterima atau memberikan pengaruh tertentu yang positif atau negatif terhadap lingkungannya. Kita harus bisa menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dengan benar, seperti menerapkan prinsip kesatuan dengan memadukan keseluruhan aspek, prinsip keseimbangan yang harus berlaku adil, prinsip kehendak bebas yang merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak mengikat kepentingan kolektif. Kemudian ada prinsip tanggung jawab yang digunakan untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Dan hal ini membuat manusia perlu mempertanggungjawabkan dan akuntabilitas. Dan terakhir adalah prinsip kebenaran. Dalam konteks kebenaran ini mengandung makna bahwa kebenaran itu adalah lawan dari kesalahan. Jadi dalam konteks bisnis, kebenaran itu digunakan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar yang meliputi proses transaksi atau memperoleh komoditas. Baik, mungkin pengantar materi yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Selanjutnya saya akan melakukan sesi tanya jawab dengan para narasumber saya. Baik, pertanyaan kami yang pertama adalah, menurut pendapat para narasumber, apa arti dari lingkungan itu sendiri? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup tentang sumber daya yang seperti tanah, udara, energi surya, dan serta flora dan fauna yang ada di darat maupun di laut. Baik, pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara pandang manusia tentang kehidupan dan alam lingkungannya? Cara pandang manusia ini tentu saja dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
Karena dewasa ini kita dapat mengatasinya dengan cara merubah secara fundamental cara pandang atau pola pikir atau mindset kita terhadap lingkungan. Yang kedua, cara memandang manusia. Yang kedua yaitu lingkungan yang digunakan untuk pandangan manusia terhadap lingkungannya itu sebagai sumber daya yang digunakan untuk hidup. Karena manusia itu membutuhkan lingkungan untuk memenuhi sumber pangan dan papan. Karena ketergantungan manusia dengan lingkungan maka harus dijaga dengan baik. Nah, lingkungan yang baik akan menjaga kehidupan organisme di dalamnya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, perlu kita ketahui dari cara pandang manusia, hal ini menyebabkan kerusakan alam, khususnya di Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Bagaimana sih pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar agar potensi itu dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan tanpa merusak ekosistem, khususnya untuk para pelaku bisnis? Oke, baik, saya akan menjawab. Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, khususnya terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora, serta untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, apa tindakan yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi pembisnis dan memiliki partner yang mengeksploitasi secara berlebihan? Jika saya memiliki partner seperti itu, saya akan menegurnya dengan baik dan membimbingnya agar tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan. Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab yang sesuai dengan etika dan bisnis Islam, karena untuk memenuhi ketuntunan, keadilan, dan kesatuan, kita perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang kita perbuat. Baik, selanjutnya adalah, apakah lingkungan ekosistem sangat penting untuk menjalankan sebuah bisnis? Tentu saja sangat penting. Contohnya di negara kita ini memiliki potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Nah, dari potensi sumber daya alam yang melimpah, kita itu sebagai pelaku bisnis sangat membutuhkan potensi tersebut. Karena di lingkungan ekosistem tersebut, kita dapat mengeksploitasi sumber dayanya untuk kegiatan bisnis yang kita lakukan dengan tidak merusak lingkungan ekosistem. Dari kepentingan itu, gimana sih cara kalian mengelolanya agar tidak menimbulkan yang namanya kemubaziran? Tentunya ada dua cara, yaitu satu AMDAL, yakni sistem analisis dampak lingkungan, apakah keputusannya berpengaruh positif atau negatif. Karena yang perlu kita ketahui, jika kita mengelola lingkungan dengan cara yang salah, maka hal itu tentu saja akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Yang kedua, yaitu cara mengolah sumber daya tersebut, yaitu kita harus menggunakannya sebaik mungkin agar tidak merusak sumber dayanya dan serta tidak mengeksploitasi secara berlebihan agar tidak terjadi kerusakan dan kelebihan sumber daya yang akan dikelola. Baik, selanjutnya, pergerakan manusia itu sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan. Nah, pengaruh paling besar apa sih yang ditimbulkan oleh manusia terhadap lingkungan? Pengaruh paling besar ini adalah bencana alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti penebangan hutan secara liar. Hal itu dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selain itu, mengancam ekosistem alam. Hal lainnya pun dapat kita lihat dari tindakan eksploitasi secara berlebihan, yang tentunya hal ini akan berdampak sangat buruk bagi lingkungan itu sendiri. Para pelaku bisnis yang hanya peduli dengan uang tidak akan dampak yang mereka lakukan, perubahan lingkungan biofisik dan terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada lingkungan dalam skala global, yaitu pertumbuhan penduduk, konsumsi berlebihan, serta eksploitasi secara berlebihan. Menurut narasumber, apakah ada hubungan antara etika dan lingkungan hidup? Tentu saja kedua hal tersebut sangat berpengaruh karena etika dalam konsep lingkungan hidup sangat berkaitan dengan perilaku manusia.
Karena dengan etika orang dapat mengenal dan memahami nilai dan norma-norma yang membimbing perilaku proses individual dan sosial terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Apa keuntungan yang didapat oleh perusahaan jika mereka menjaga etika terhadap lingkungannya dengan baik? Ada 5. Yang pertama yaitu memperoleh kepercayaan pelanggan. Nah, yang menerapkan etika bisnis dalam perusahaan akan berdampak pada timbulnya kepercayaan pada pelanggan. Contohnya, jika kita menerapkan kejujuran dalam bertransaksi dengan pelanggan. Yang kedua yaitu membuat pelanggan baru untuk tertarik membeli produk. Nah, perusahaan yang menerapkan etika bisnis dalam usahanya akan menarik pelanggan baru untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Hal itu menyebabkan penjualan dan keuntungan bertambah banyak. Membuat karyawan betah. Nah, etika bisnis ini bukan hanya untuk pelanggan dan klien saja, tetapi juga untuk karyawan. Manajemen yang selalu mengedepankan etika dalam menjalankan roda perusahaan pasti akan mengutamakan kesejahteraan dan kenyamanan karyawannya, sehingga karyawannya pada betah bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu menarik perhatian investor. Nah, salah satu keuntungan perusahaan yang menerapkan etika bisnis adalah memperoleh perhatian dari para calon investor. Cepat atau lambat, perusahaan yang beretika akan tampil dengan sendirinya karena nilai-nilai yang diyakini dan dipegangnya. Yang kelima yaitu menjadi perusahaan yang berintegritas. Jadi bagi perusahaan yang menerapkan etika dalam berbisnis akan menciptakan nilai integritas. Dalam sebuah bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari, nilai integritas sangatlah penting. Karena perusahaan atau orang yang memiliki integritas yang baik akan dapat mudah memperoleh peluang dalam segi pekerjaan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, bisnis adalah kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Nah, dengan kata lain, bisnis itu salah satu kegiatan pengelolaan sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Nah, pertanyaan saya, seberapa penting apa sih lingkungan itu hingga memiliki hubungan dengan bisnis? Pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis itu sangat penting. Dikarenakan apabila lingkungan itu mudah dijangkau, bersih, nyaman, dan strategis, maka kegiatan bisnis akan berjalan dengan lancar. Dan perlu kita menerapkan 5 prinsip etika bisnis dalam Islam, yaitu kebenaran, tanggung jawab, kehendak bebas, keseimbangan, dan kesatuan. Pertanyaan saya selanjutnya, bisnis itu tidak terlepas dari faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang dicapai bisnis. Nah, pertanyaannya adalah, faktor lingkungan apa sih yang menghambat tujuan yang ingin dicapai, khususnya para pelaku bisnis? Komponen eksternal adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh bisnis. Ini berada di luar batas yurisdiksi dan pengawasan bisnis. Komponen eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis selanjutnya diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan eksternal langsung bisnis yang mempengaruhi kinerjanya karena memiliki pengaruh langsung pada operasi bisnis reguler perusahaan. Dan sedangkan faktor makro adalah faktor lingkungan jarak jauh yang mempengaruhi organisasi. Tingkat pengaruh yang dapat dimiliki elemen makro pada bisnis adalah signifikan karena biasanya mempengaruhi industri secara berkeseluruhan. Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup, manusia sebagai pelaku bisnis itu mengemban 3 amanat dari Allah. Yang pertama ada al-intifa, al-islah, al-itibar. Mungkin narasumber bisa menjelaskan masing-masing satu. Saya akan menjelaskan mengenai al-intifa. Allah mempersilakan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Artinya manusia itu diberikan kebebasan baik mengelola atau hanya sebatas mengambil manfaatnya terhadap lingkungan yang selagi tidak merusak lingkungan tersebut. Terus yang kedua, al-ittiba. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan mengenali rahasia di balik ciptaan Allah SWT. Seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam yang telah terjadi di dunia ini, agar supaya bertambah ketakwaannya kepada Allah SWT. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, dan juga berpikir tentang zat-zat Allah SWT.
Yang ketiga adalah al-islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup baik untuk dirinya ataupun makhluk lain. Zaman sekarang ada 3 jenis polusi, yaitu polusi udara, air, dan tanah. Tolong jelaskan permasalahan pencemaran lingkungan dan beri contoh usaha apa sih yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Kalau untuk polusi udara, polusi ini timbul apabila beberapa unsur bergabung secara bersamaan, seperti asap berbahan kimia yang dikeluarkan oleh pabrik, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh mobil-mobil dan kendaraan lain yang dapat menimbulkan polusi udara, sehingga para pelaku bisnis harus menyediakan alat khusus yang digunakan untuk membatasi jumlah polutan yang mencemari udara. Polusi ini meliputi perusakan lapisan ozon dan hujan asam. Untuk mengatasi polusi udara, yaitu manusia harus memelihara hutan dan tidak lagi menebang hutan secara liar serta memasang filter polusi di setiap pabrik. Saya akan menjelaskan mengenai polusi air. Jadi seringkali ini perusahaan membuang limbahnya ke sungai, tetapi tidak mengolahnya terlebih dahulu agar tidak beracun. Jadi akibatnya air sungai menjadi tercemar dan tidak layak pakai. Dan juga ikan-ikan itu pada mati, serta air yang beracun itu melimpas kepada air tanah, sehingga air tanah itu tidak dapat dikonsumsi dan sangat membahayakan kesehatan penduduk. Bila hal ini terus dibiarkan terjadi, maka akan mengakibatkan banyak timbulnya masalah terhadap masyarakat dan juga kehidupan ekosistem. Cara mengatasinya yaitu dengan membuang limbah industri pada tempat yang khusus agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Terus polusi tanah. Polusi tanah dapat terkontaminasi akibat bahan-bahan kimia dari kurangnya kesuburan tanah, menjadi salah satu dampak akibat dari pembuangan asid limbah dan sembarangan. Cara mengatasi polusi tanah ini sama dengan mengatasi polusi air yang di atas tadi, yaitu tidak membuang limbah pabrik secara sembarangan yang dapat merusak kesuburan tanah. Sebaiknya limbah pabrik tersebut dibuang pada tempat yang khusus dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa lingkungan itu bisa memengaruhi keadaan organisasi bisnis? Karena ada beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis, yakni kompetitor, pemasok, media, kelompok, pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, modal, tren, dan beragam pihak lain yang berada di luar perusahaan itu sendiri. Contoh sederhananya, perubahan pajak yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah berpotensi membuat pelanggan memberi produk dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang Anda jual. Dalam hal ini, bisnis harus menetapkan harga jualnya kembali agar bisa keluar dari masalah tersebut. Walaupun perusahaan memang tidak terlibat langsung dalam perubahan tersebut, tapi perusahaan masih harus beradaptasi agar bisa tetap bertahan atau memanfaatkan kesempatan yang ada agar bisa meraih keuntungan yang maksimal. Hubungan antara bisnis dengan lingkungan sangatlah erat. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan tersingkir dari kancah persaingan bisnis yang ada. Dalam hal ini, siapa yang berhasil mendekati konsumen, dialah yang akan bertahan dalam kancah persaingan bisnis yang ada. Baik, jadi menurut para narasumber, apakah ada ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang membahas mengenai pembahasan kita hari ini? Oh iya, tentu saja ada. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 9 yang artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang sangat nyata
maka Allah sekali-sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 9 di atas menjelaskan agar manusia tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang dikhawatirkan terjadinya kerusakan serta kepunahan sumber daya alam sehingga tidak memberikan sisa sedikit pun untuk generasi yang akan datang. Untuk itu, Islam mewajibkan agar manusia menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya. Mengolah serta melestarikan lingkungan tercermin secara sederhana dari tempat tinggal, rumah seorang muslimin dan muslimah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, artinya dari Abu Hurairah, jagalah kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya Allah menegakkan Islam di atas prinsip kebersihan. Dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis itu memberikan pengertian bahwa manusia tidak boleh kikir untuk membiayai diri dan lingkungan secara wajar untuk menjaga kebersihan agar kesehatan diri dan keluarga atau masyarakat kita terpelihara. Demikian pula mengusahakan penghijauan di sekitar tempat tinggal dengan menanamkan pepohonan yang bermanfaat untuk kepentingan ekonomi dan kesehatan. Di samping itu juga dapat memelihara peredaran udara yang kita hisap agar selalu bersih, bebas dari pencemaran. Dalam kaitan ini, dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestariannya, Islam menuntun manusia agar mengelola kekayaan alam dengan ilmu dan amal yang bermanfaat, menginginkan agar dapat mengolah memproduksi kekayaan alam itu, memperhatikan batas-batas haram dan halal, dan memelihara kelestariannya. Al-Quran menerangkan bahwa pemanfaatan kekayaan yang tersimpan dan tersebar di alam ini tergantung pada dua hal. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada tafakkur dan penggunaan akal. Ilmu yang dimaksudkan ini adalah ilmu-ilmu khusus atau spesial dalam berbagai bidang pengetahuan dan berbagai bidang kehidupan. Kedua, amal, action atau implementation. Sesungguhnya ilmu saja tidak akan membuahkan hasil jika tidak diikuti oleh amal. Tidak lanjut dengan menggunakan berbagai eksplorasi. Yang dimaksud adalah amal usaha yang terus-menerus di setiap pelosok bumi untuk mengeluarkan segala isinya, memanfaatkan kekayaannya, dan selanjutnya memakan rezeki Allah yang ada padanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sumber daya alam merupakan nikmat Allah kepada makhluknya. Manusia wajib mensyukurinya. Di antara bentuk syukur itu adalah menjaga dan dari kerusakan, kehancuran, polusi, dan lain-lain yang tergolong sebagai kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu Al-Quran menyebutkan berulang-ulang bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi. Salah satu firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 64 yang artinya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Dalam firman-Nya yang lain juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 205 artinya, dan apabila ia berperang dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan kepadanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Sesuai dengan karakter ajaran Islam secara universal dalam upaya mengelola dan melestarikan lingkungan, selalu mengedepankan etika akhlak yang bersumber dari ajaran wahyu. Oleh karena itu, norma-norma yang diaplikasikan adalah berbasis Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW.
Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Allah melarang kita berbuat kerusakan dan kemudaratan di muka bumi. Jadi kita sebagai manusia, terkhususnya kepada pelaku bisnis, tolong jaga bumi kita, ekosistem kita demi kebaikan kita, diri kita sendiri, dan juga untuk generasi kedepannya. Berikutnya, agar tidak dapat menyebabkan yang namanya wabah penyakit ataupun bencana alam yang terjadi ulah dari kerusakan alam. Mungkin sekian acara podcast kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan kepada narasumber dapat bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada para narasumber yang bersedia hadir pada podcast kita hari ini. Saya tutup, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sekian podcast kita hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, setelah ini saya akan kembalikan kepada rekan saya, Dea Sulistia. A few moments later. Oke kawan-kawan, semoga ilmu dan pembahasan dalam podcast kami dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you so much for watching this our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.